Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori semiotika dari Ferdinand de Saussure. Namun, kita mengetahui dulu semiotika itu apa. Nah, semiotika berasal dari bahasa Yunani yaitu semion, yang artinya tanda. Semiotika adalah salah satu kajian sastra yang membahas terkait makna tanda. Nah, di sini Ferdinand de Saussure merupakan salah satu bapak linguistik modern dan semiotika. Terdapat 4 konsep teori semiotika Ferdinand de Saussure. Yang pertama yaitu signifier dan signified, di mana signifier yaitu sebagai penanda. Signifier adalah sesuatu yang dapat ditangkap oleh indera dan pikiran kita, seperti bunyi, gambar, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu signified, yaitu sebagai petanda. Signified yaitu makna yang terungkap melalui konsep, fungsi, dan nilai-nilai yang terkandung di baliknya. Contohnya seperti misalkan rambu-rambu larangan merokok. Nah, signified-nya yaitu asap rokok yang disilang. Nah, kemudian signified-nya yaitu dilarang merokok. Biasanya dilarang merokok ini rambu-rambunya ada di tempat-tempat tertentu, seperti misalkan di kereta, di pom bensin, seperti itu. Kemudian teori yang kedua dari Ferdinand de Saussure yaitu langue dan parole, di mana langue adalah sistem bahasa yang digunakan secara kolektif dan telah disepakati bersama oleh pengguna bahasa sebagai alat komunikasi. Yang kedua yaitu parole adalah praktek berbahasa dalam bentuk ujaran individu dalam masyarakat. Singkatnya yaitu langue adalah sistem atau aturan dalam berbahasa. Seperti misalkan kalau dalam berbahasa Indonesia itu seperti subjek, predikat, dan objek dan keterangan. Kemudian yang parole yaitu ujaran kita dalam sehari-hari, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu sinkronik dan diakronik, di mana diakronik adalah analisa bahasa dari waktu ke waktu atau dalam kurung sejarah. Contohnya yaitu sejarah perkembangan bahasa Melayu. Kemudian yang selanjutnya yaitu sinkronik, yaitu studi bahasa dalam kurun waktu tertentu. Misalkan kajian penggunaan bahasa gaul pada zaman saat ini, seperti itu. Kemudian yang teori yang keempat yaitu sintakmatik dan pragmatik. Sintakmatik ini sifatnya yaitu linier, terjadi ketika tanda-tanda itu tidak bisa ditukarkan. Semisal relasi antara ayah dengan anaknya, misalkan ayah memarahi adik. Nah, itu tidak bisa ditukarkan menjadi adik memarahi ayah. Nah, itu tidak bisa. Itu. Kemudian yang pragmatik yaitu bersifat vertikal, di mana tanda-tanda bisa ditukarkan satu sama lainnya. Seperti misalkan relasi antara guru dengan murid. Guru menemui murid. Nah, itu bisa ditukarkan menjadi murid menemui guru. Nah, seperti itu. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.